Kebayang nggak lu, di tengah gurun, di dalam kontainer baja, lu desek-desekan sama ribuan orang. There aren't many limits on Afewerki's power. The country has been dubbed Africa's North Korea. Kebayang nggak kalau misalnya dia ikut wamil umur 20, berarti kan dia pulang-pulang udah umur 40 ya. Kita bahas Afrika-Afrikaan lagi. Kali ini gue mau ngebahas negara yang bisa dibilang tertutup banget lah. Udah gitu pemerintahannya juga otoriter. Dan saking tertutup dan otoriternya, negara ini tuh sampai dijuluki korutnya Afrika. Nama negaranya tuh Eritrea. Negara di tanduk Afrika yang jadi negara dengan pengosongan penduduk tercepat di dunia. Soalnya penduduknya pada kabur ke luar negeri semua, nggak kuat mereka di Eritreanya. Tapi emang apa aja sih kemiripan Eritrea sama korut sampai dijuluki sebagai korutnya Afrika? Dan emang segila apa rezim pemerintahannya sampai rakyatnya pada kabur gitu? Ya udah kalau gitu, ayo langsung kita bahas Eritrea, korutnya Afrika, dan segila apa emang pemerintahannya di Learning by Googling. Oke, sebelum kita bahas tentang kondisi negaranya, enaknya kita bahas dulu nih tentang si diktatornya, Presiden Isaias Afwerki. Soalnya biar gimana pun, Eritrea bisa berdiri itu tuh berkat sosok dia loh. Jadi kalau menurut Britannica, sejak tahun 1966, Afwerki tuh udah gabung ke ELF, Eritrean Liberation Front. Front pemberontak yang berjuang memerdekakan Eritrea dari Ethiopia. Dia gabung ELF, berjuang di sana sampai akhirnya jadi pemimpinnya. Dan karena perjuangannya ini, Afwerki jadi dikenal sebagai pahlawan di mata rakyat Eritrea. Karena ya dia berjuang terus kan demi Eritrea merdeka. Dan setelah berjuang sekian lama buat misahin diri, akhirnya di tahun 1991 Ethiopia kalah. Dan di tahun 1993-nya Eritrea resmi jadi negara sendiri. Dengan Isaias Afwerki sebagai presidennya. Nah, awalnya Afwerki tuh dikenal sebagai pemimpin yang oke loh. Soalnya gimana pun kan dia dianggap sebagai pahlawan yang berhasil ngebawa Eritrea menuju kemerdekaan kan. Terus image dia di mata para pemimpin dunia tuh juga bagus. Bahkan Presiden Amerika waktu itu, Bill Clinton, dia tuh sampai ngejulukin Afwerki sebagai pemimpin renaissance-nya Afrika. Sampai segitunya tuh jadi tuh, saking positifnya pandangan orang-orang ke dia, ke Afwerki. For the 30 years following the annexation, Eritreans bitterly fought for independence from Ethiopia, finally winning it in 1993. With Isaias Afwerki as the champion of Eritreans' independence. Tapi sayangnya, semua pujian dan harapan terhadap Afwerki ini mulai berubah waktu pemerintahannya berubah jadi rezim otoriter. Kalau menurut Foreign Policy, di tahun 1997, harusnya Eritrea tuh ngelakuin pemilu pertama mereka. Karena masa jabatan Afwerki tuh udah mau habis. Waktu itu agenda pemilunya tuh udah direncanain, udah diumumin juga ke publik kalau bakal diadain pemilu, dan rakyat juga tuh udah pada excited, soalnya mereka tuh bakal milih untuk pertama kalinya. Tapi sayangnya, walaupun udah direncanain dari jauh-jauh hari, udah diumumin segala macem, tapi pemilu yang dijadwalkan tuh nggak pernah kejadian. Selalu diundur-undur dengan alasan negara harus bersiaga sama serangan dari Ethiopia. Ya emang sih, waktu itu ketegangan di perbatasan Eritrea-Ethiopia tuh lagi tinggi banget, lagi meningkat banget. Bahkan sampai terjadi perang kan di tahun 1998 sampai 2000. Tapi terus habis perangnya selesai, tetap nggak ada tuh pemilu di Eritrea tuh. Bahkan sampai sekarang nggak pernah ada sekalipun pemilu di sana. Atau berarti sejak negaranya merdeka sampai nanti mungkin Afwerki wafat, Eritrea tuh nggak akan pernah ganti presiden. Dan selain kemungkinan besar jadi presiden seumur hidup, pemerintahan Afwerki ini juga tuh kacau banget ya. Sampai banyak dari warganya yang kabur ke luar negeri. Bahkan nih, saking banyak yang kabur, ini tuh sampai ngebikin Eritrea jadi negara dengan pengosongan penduduk tercepat. Kosong karena pada kabur, pada nggak mau stay di negaranya. Edan. Nih, kalau menurut UNHCR, di tahun 2023 aja tercatat sebanyak 71.500 orang Eritrea pergi ke luar negeri buat ngungsi. Atau berarti rata-rata tiap bulannya ada hampir 6.000 orang yang kabur nyari perlindungan ke negara lain. Sebulan 6.000 yang kabur, ya ini banyak sih. Dan di akhir tahun 2024, secara total keseluruhan, ada lebih dari 683.000 warga negara Eritrea yang jadi pengungsi di berbagai negara di dunia. Setengahnya mereka ada di Ethiopia sama Sudan, sisanya kesebar di negara-negara Afrika lain dan Eropa. Nah, tapi yang harus kita ingat nih, angka 680 ribuan tadi tuh itu cuma yang berstatus sebagai pengungsi ya, cuma yang mencari suaka dan tercatat sama UNHCR. Nah, kalau digabung sama yang nggak tercatat, terus digabung juga sama diaspora secara umum yang bukan pengungsi, itu diperkirakan jumlahnya tuh ada lebih dari 2 juta orang, atau sepertiga dari total penduduk Eritrea. Dan hal ini juga ngebikin Eritrea jadi negara dengan proporsi diaspora terbesar di dunia.
Karena ya sepertiga penduduknya loh ada di luar negeri loh. Ya lu bayangin aja deh, coba lu hitung deh. Dari 6 juta penduduk, cuma 4 juta kan berarti kan yang ada di dalam negeri kan. Sisanya 2 jutanya ada di luar negeri. Dimana lagi coba ada negara yang jumlah penduduk di luar negerinya nyampe setengah dari jumlah penduduk di dalam negerinya. Yang mana coba negara yang mana? Nggak ada kan, cuma doi, cuma Eritrea. But it may not be the way they had imagined it. That's because Isaias Afwerki has ruled Eritrea with an iron fist ever since. Dan kalau lu beranggapan kehidupan para diaspora Eritrea di luar negeri itu pasti lebih aman, pasti lebih sejahtera karena nggak ada campur tangan pemerintahan diktator negara kelahirannya, nah anggapan itu nggak sepenuhnya benar nih. Soalnya kalau menurut American Enterprise Institute disebut, semua orang Eritrea yang berada di luar negeri, termasuk mereka yang udah berganti kewarganegaraan, itu masih wajib bayar pajak di Eritrea dan wajib ngasih sumbangan kalau pemerintah ngadain penggalangan dana. Yang kadang-kadang penggalangan dana ini cuma penggalangan dana tipu-tipu doang, buat mintain duit doang. Nggak tahu tujuannya buat apa. Padahal normalnya orang kan kalau udah ganti kewarganegaraan, dia kan udah nggak punya kewajiban apapun ke negara asalnya ya. Nggak wajib bayar pajak atau apapun itu udah nggak wajib tuh. Karena ya itu, dia udah bukan warga negara itu lagi. Tapi kalau Eritrea, pemerintahnya tuh tetap mantau semua diasporanya di semua negara lewat kedutaan besarnya masing-masing. Dipantau buat sering nagih pajak dan mintain sumbangan, walaupun dia udah ganti kewarganegaraan. Kalau orangnya nolak gimana? Kalau orangnya nolak, kedubes ngancem bakal nyelakain keluarga dan kerabat dekat mereka yang ada di Eritrea. Entah diculik, dipenjara, disuruh kerja paksa, disiksa, atau bahkan dibunuh. Jadi ya mau nggak mau pada bayar lah udah biar aman. Itu yang di luar negeri. Di dalam negeri itu lebih parah lagi tuh. Kalau menurut ISS African Futures disebut sebanyak 39% penduduk Eritrea hidup di bawah garis kemiskinan ekstrim. Dan 65%-nya mengalami kekurangan pangan. Terus kalau di pedesaan, angka kekurangan pangannya tuh bahkan tuh nyampe 78% loh. Ini kan gila ya. Lebih dari setengah penduduknya loh berarti loh ngalamin kekurangan pangan loh. Terus kalau menurut The Whistler, akses ke listrik sama internet di sana juga tuh susah banget. Disebut cuma sekitar 30% warga Eritrea yang punya akses ke listrik. Dan cuma 1-2% doang yang punya SIM card. Dan ini bisa begini soalnya buat beli dan daftarin SIM card di sana tuh itu bener-bener mahal dan repot banget. Sampai harus pergi ke kantor-kantor pemerintahan dulu, cuma buat beli SIM card. Jadi ya bisa dibilang, satu-satunya cara akses internet di sana tuh ya cuma lewat wifi. Dan sayangnya, cuma 20% orang Eritrea yang punya akses ke wifi. Itu pun wifi-nya tuh lemot banget, tapi harganya mahal banget. Dan itu bisa begitu soalnya pemerintah Eritrea tuh nggak mau warganya punya koneksi segampang itu ke dunia luar. Jadinya internetnya dibikin lemot deh. Bener-bener pemerintah Eritrea pengen ngejaga negaranya tetap terisolasi biar lebih gampang ngaturnya, biar lebih gampang ngedoktrinnya. Terasa sering denger ya cara-cara gini ya. Nah, kesamaan antara Eritrea sama Korut tuh itu bisa dilihat dari pelanggaran HAM-nya. Jadi kalau menurut NDTV, yang namanya kebebasan berpendapat tuh itu terbatas banget tuh di Eritrea tuh. Sama kayak di Korut, media massa yang diizinkan mengudara di Eritrea tuh itu cuma media-medianya pemerintah doang. Yang swasta independen gitu itu dilarang total. Bahkan media di Eritrea tuh bisa dibilang lebih parah dari di Korut loh. Nih, kalau di Korut kan walaupun medianya punya negara semua, tapi seenggaknya ada beberapa pilihan kan. Kalau kita pengen nonton TV, itu bisa nonton di channel A, B, atau C. Radio juga sama, koran juga sama. Ada pilihannya, walaupun semuanya dikontrol sama negara. Nah, kalau di Eritrea tuh nggak gitu. Bener-bener nggak ada pilihan sama sekali. Channel TV cuma ada satu, saluran radio cuma ada satu, koran juga cuma ada satu. Ya, nggak ada pilihan. Dan hal ini ngebikin Eritrea ada di posisi yang lebih buruk dari Korut dalam hal kebebasan bermedia. Makanya kalau menurut Reporters Without Borders disebut, Eritrea tuh ada di posisi 180 dari 180 negara dalam hal kebebasan bermedia. Mereka ada di urutan terakhir. Sedangkan Korut ada di atasnya, di urutan 179. Terus di indeks kebebasan dunia yang dirilis sama Freedom House, Eritrea sama Korut tuh mereka punya skor indeks yang sama persis. 3/100, yang artinya penduduk dari dua negara itu nggak punya kebebasan menjalani kehidupan. Baik dalam hal politik maupun sipil. Terus kalau menurut US Commission on International Religion Freedom disebut,
Kebebasan beragama di Eritrea tuh juga buruk banget loh. Cuma ada 4 agama yang diakui di sana. Gereja Ortodoks Tewahedo Eritrea, Islam Sunni, Katolik Roma, sama Gereja Evangelical Lutheran. Udah cuma 4 itu doang tuh. Dan aktivitas keagamaannya juga tuh bener-bener diawasin ketat banget. Kalau sampai ngelakuin aktivitas yang nggak diizinkan atau malah menganut agama yang di luar 4 tadi, itu lu bakal ditangkap dan dipenjara. Dan terkait ini disebut tiap tahunnya tuh ada sekitar 3.000 orang Eritrea yang masuk penjara cuma gara-gara agama. Sakit. There's no free press to speak of, and the parliament hasn't met for more than 20 years. There aren't many limits on Afwerki's power. The country has been dubbed Africa's North Korea. Dan kalau kita ngomongin terkait penjara, kondisi penjara di sana juga tuh itu kejam banget loh. Kalau menurut The Guardian, kalau ada warga yang dianggap melanggar atau memberontak, mereka tuh bisa ditahan tanpa diadili. Dan bakal dimasukin ke penjara rahasia di bawah tanah atau dikurung di dalam kontainer baja yang ada di tengah gurun. Berdesak-desakan sama ratusan atau bahkan ribuan tahanan lain. Kebayang gak lu? Di tengah gurun, di dalam kontainer baja, lu desek-desekan sama ribuan orang. Stres jir. Terus kalau menurut Amnesty International, kalau kita ditahannya nggak di kontainer baja tadi, kalau kita ditahannya di sel penjara, itu juga tuh selnya tuh padat banget. Disebut ruangan berkapasitas 800 orang bisa dijejelin tahanan sampai 2.500 orang. Dan seringnya ruangannya tuh nggak ada toiletnya sama sekali. Gila loh, ribuan orang ditahan di ruangan tertutup. Nggak ada toiletnya, pencahayaannya minim, nggak ada tempat tidur, nggak ada kasur. Ya mati jir. Dan gak sampai di situ, para tahanannya juga tuh itu sering banget disiksa dengan berbagai metode. Sampai-sampai kalau ada yang meninggal, itu teman-temannya malah bersyukur tuh, malah lega tuh. Bersyukur soalnya yang meninggal itu nggak harus ngelewatin penyiksaan yang lebih lama lagi, dan bersyukur soalnya sel penjaranya tuh bakal lebih lenggang. Ya walaupun mungkin nggak lama bakal diisi sama tahanan lain lagi ya. Aduh, stres jir, bayangin aja jir. Terus hal lain yang juga jadi perhatian luas dan jadi alasan kenapa banyak warga Eritrea yang kabur ke luar negeri adalah wajib militernya. Jadi kalau menurut The Conversation, semua warga negara yang udah berusia 18 tahun atau lebih harus menjalani wajib militer. Mau laki-laki, mau perempuan, pokoknya wajib. Nah buat durasinya, di undang-undangnya sih ditulisnya sih 18 bulan doang. Tapi kenyataannya mereka baru bisa pulang ke rumah bertahun-tahun setelahnya. Bahkan ada yang sampai 20 tahun kemudian baru bisa pulang dari wamil loh. Kebayang nggak kalau misalnya dia ikut wamil umur 20, berarti kan dia pulang-pulang udah umur 40 ya. Udah hilang jir masa mudanya. Dan selama di sana, kadang mereka tuh lebih kayak dijadiin budak daripada lagi wamil. Ada yang dijadiin kuli, petani, pegawai tambang, pokoknya malah ngerjain kerjaan-kerjaan sipil lah. Sambil didoktrin tentang rezimnya Afwerki. Dimasukin ideologi-ideologi yang nganggep Afwerki adalah pahlawan negara dan mereka berhutang ke dia. Makanya harus mengabdi. Dan gilanya kalau menurut The Wong, dengan semua beban kerja dan semua kekerasan yang harus mereka tanggung, para wajib militer ini mereka tuh cuma dikasih upah sebesar $30 per bulannya. Yang ngebikin mereka termasuk ke dalam orang dengan kemiskinan ekstrim PBB. Ya gila sih, $30 doang per bulan, berarti kan tuh per bulannya nggak nyampe 500.000 ya, nggak nyampe gope ya, tapi tenaganya diperas sampai segitunya. Dan karena itulah makanya wamil ini jadi pendorong utama kenapa banyak orang Eritrea yang kabur ke luar negeri. Soalnya kalau mereka nolak wamil tapi tetap diem di dalam negeri, itu mereka bakal dimasukin ke penjara. Jadi ya udah, mending kabur aja udah. Bahkan yang kabur-kabur ini juga, kalau mereka nggak hati-hati dan ketahuan sama militer, itu mereka udah pasti bakal ditembak tuh. Ya, mirip-mirip sama Korut sih ya yang ini ya. Ya paling untungnya kalau Eritrea tuh nggak punya senjata nuklir ya. Jadi keberadaan negaranya tuh nggak semengancam Korut yang dikit-dikit nuklir, dikit-dikit rudal. Remember Eritrea's outsized military we mentioned? It's that big because people are forced to enlist. Some people reportedly have to serve for 10 years or more. Tapi walaupun banyak media internasional yang ngasih Eritrea julukan Korea Utara dari Afrika, tapi ternyata banyak nih orang Eritrea yang nggak terima sama julukan itu. Kalau menurut Africa News, media-media yang meliput tentang kesulitan warga Eritrea yang disebabkan oleh pemerintahan yang disebut mirip Korut, mereka tuh justru malah diserang sama warga Eritrea yang punya akses ke internet. Mereka bilang kondisi di Eritrea tuh nggak segitunya kok, nggak separah yang diberitain sama media kok, jadi ya nggak usah dilebih-lebihkan lah.
Mereka bahkan sampai ngatain orang-orang luar yang memberitakan kondisi hidup di Eritrea sebagai pengidap severe kompleks. Kompleksitas penyelamat, di mana orang luar ngerasa harus menolong dan membantu orang Eritrea demi merasa jadi pahlawan. Padahal sebenarnya orang Eritreanya mereka nggak butuh diselamatkan. Menurut mereka gitu tuh, menurut warga Eritrea gitu. Ya pokoknya mereka nggak sudi lah kalau negaranya dimirip-miripin sama Korut. Nggak sudi kalau negaranya dimirip-miripin sama negara yang kejam dan terisolasi. Dan udah pasti yang ngebantah tuduhan pelanggaran HAM di Eritrea tuh bukan cuma warganya ya, tapi juga pemerintahnya. Kayak kalau menurut Ali Abdu Ahmed, waktu dia masih menjabat sebagai Kepala Propaganda Nasional Eritrea, dia tuh bilang, angka 5.000 sampai 6.000 pengungsi sebulan tuh itu tuh fantasi doang. Yang bener tuh paling cuma beberapa ratus orang doang tiap bulannya yang pergi ke luar negeri. Itu juga pada perginya tuh bukan sebagai pengungsi, tapi sebagai migran yang pergi demi kepentingan pendidikan dan pekerjaan. Terus terkait kekerasan di negaranya, dia juga bilang yang namanya kekerasan tuh kan ada di mana-mana, nggak cuma di Eritrea. Bukan hal yang aneh itu, kenapa sampai dibesar-besarkan. Dan menurut dia, walaupun wamil tuh memberatkan sebagian orang, tapi itu diperlukan untuk menjaga keamanan negara. Ya, dari statement-statementnya sih, dia emang bener-bener menjalankan tugas dia sebagai Kepala Propaganda Nasional ya. Profesional loh, profesional. Propagandanya. Tapi sebenarnya statementnya Ali Abdu Ahmed terkait wamil tadi, itu sejalan sih sama laporannya Spiegel Internasional yang nyebut, walaupun udah lama merdeka, tapi Afwerki tuh masih menjalankan negaranya kayak lagi di masa perang. Dia masih nganggep negara-negara lain, khususnya Ethiopia, sebagai ancaman. Padahal Etiopianya tuh udah biasa aja loh, udah nggak pernah nyerang atau menyatakan perang atau apapun. Bahkan di tahun 2018, Perdana Menteri Ethiopia dia tuh pergi ke Eritrea buat nandatanganin perjanjian damai dan sampai dianugerahi Nobel Perdamaian setahun setelahnya. Tapi tetap aja Afwerki ngerasa negaranya terancam. Menurut dia, cuma dialah satu-satunya orang yang mampu memimpin Eritrea. Dan warga Eritrea harus berterima kasih sama dia dan harus nurut kalau disuruh ngapa-ngapain. Ini kayaknya lebih ke doi ya yang ngidap severe kompleks ya. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Kalau misalnya Afwerki sampai meninggal nanti, apakah di saat itu Eritrea bakal bisa merdeka sepenuhnya dan akhirnya ngadain pemilu? Atau penerusnya bakal sama aja? Yang mana nih? Silakan komen. The 2018 peace process was kick-started by the coming to power of Ethiopia's new Prime Minister Abiy Ahmed. In the following month, Eritrea's President Isaias Afwerki and Ethiopia's Prime Minister Abiy Ahmed signed a formal joint declaration in Asmara ending the state of war between their nations. The countries reopened embassies, border crossings, and trade routes, and Ethiopian Airlines resumed operations to Eritrea. Oke, sekian Learning Mungkin kali ini tentang Eritrea, negara yang dijuluki sebagai Korutnya Afrika. Ya, kalau merevisi kayak gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin video, bisa tulis di komen, kita diskusi biasa. Sekali lagi, thank you, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.